Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Haris Touring. Jangan lupa juga buat share videonya. Kalau bisa ikut touring juga ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam IAIMNU Metro Lampung. Saya mewakili kelompok 8 akan menayangkan hasil diskusi perkuliahan, yaitu tentang penyusunan silabus dan penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Dan saya akan memperkenalkan diri saya yang bernama Haris Abdillah, NPM 2012-166, dan teman saya yang bernama Rizky Surya Hidayat, NPM 2012-10123, dan teman saya satu lagi yang bernama Nur Rohman, NPM 2012-10-113. Oke, saya akan menayangkan yaitu tentang penyusunan silabus. Yang pertama, pengertian dan landasan penyusunan silabus. Nomor 2, prinsip-prinsip dan komponen penyusunan silabus. Nomor 3, langkah-langkah penyusunan silabus. Nomor 4, praktek penyusunan silabus. Dan selanjutnya yaitu silabus, rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Fungsi silabus memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sesuatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran sehingga rencana pembelajaran dapat sesuai produser. Manfaat silabus. 1. Sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. 2. Sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, menyediakan sumber pelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Nomor 3. Sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu komponen silabus. 1. Standar kompetensi. 2. Kompetensi dasar. 3. Indikator. 4. Materi pokok. 5. Kegiatan pembelajaran. 6. Penilaian. 7. Alokasi waktu. 8. Sumber belajar. Dan selanjutnya yaitu prinsip penyusunan silabus. 1. Ilmiah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesyukuran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan selanjutnya yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan selanjutnya yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajang asas antara kompetensi, dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Dan selanjutnya yaitu memadai, jangkauan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi.
Dan selanjutnya yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolahan dan tuntutan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, efektif, psikomotor. Dan yaitu selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan silabus, yaitu menuliskan identitas silabus, mengaji dan menganalisis SK atau KD. Dan selanjutnya merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Dan selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembelajaran, yaitu pengertian, tujuan, dan landasan penyusunan RPP, dan prinsip-prinsip dan komponen penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP, mempraktekkan penyusunan RPP. Dan yaitu selanjutnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu pengertian, tujuan, dan landasan penyusunan RPP, prinsip-prinsip dan komponen penyusunan RPP, langkah-langkah penyusunan RPP, mempraktekkan penyusunan RPP. Dan selanjutnya itu pengertian RPP, yaitu rencana yang menggambarkan produser dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar, perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, mempersiapkan yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana tertulis. Dan selanjutnya itu muatan dalam RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar. Dan selanjutnya itu tujuan RPP, memberikan landasan pokok bagi pendidikan dan peserta didik dalam mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan. Tiga, mempermudah dan memperlancar dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Nomor 4, melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai acuan kerja yang logis dan sistematis. Nomor 5, memberi pengaruh terhadap pengembangan individu peserta didik. Manfaat RPP yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, sistematis, lancar, dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan selanjutnya yaitu komponen RPP. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pembelajaran. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Penilaian pembelajaran. 11. Sumber pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu prinsip pengembangan RPP, itu ada 5, yaitu 1. Rumusan kompetensi jelas dan konkret. Nomor 2. Spesifik dan operasional, mudah diukur dan dapat dilaksanakan. 3. Fleksibel. 4. Sistematik atau berurutan. Nomor 5. Jangka pendek, 1 atau sampai kali pertemuan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP, itu ada 9, yaitu pertama 1. Tulisan identitas RPP, satuan pendidikan mata pelajaran dan derajat tingkat. 2. Tulisan SK atau KD dan indikator, lihat di silabus. 3. Tulisan alokasi waktu, jumlah jam dan pertemuan belajar. 4. Tuliskan tujuan pembelajaran mengacu pada SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. 5. Tuliskan materi ajar atau bahan yang akan dipelajari. 6. Tulisan metode pembelajaran yang akan digunakan. 7. Tuliskan kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan, pendahuluan, inti, dan penutup. 8. Tuliskan media, alat, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran.
9. Tuliskan evaluasi yang akan dilakukan prosedur, jenis, bentuk instrumen dan soal dan kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian, serta jangan lupa menyertakan kunci jawaban. Mungkin itu saja dari diskusi kami tentang silabus dan RPP. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.